Baik, kita mulai saja langsung. Mohon jelaskan Pak Faik, bagaimana Pak Faik sudah terlibat secara langsung dalam perhitungan HPS atau OE ya, OI ya, sorry kalau bahasa Inggris OI ya. Mungkin ada tayangan-tayangan yang akan disampaikan, silakan Pak Faik. Ya. Sebelumnya saya mohon izin share screen ya Pak Kartawan. Silakan. Sudah terlihat Pak di layar Pak? Ya, agak dibesarin. Ya. Sedikit lagi dibesarin, sedikit lagi. Malum mata udah tua ya. Ya, oke. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses ketika saya membuat OE. Yang pertama saya mendapatkan work order dan TOR dari Purchase Planner, yang mana work order dan TOR biasanya ada datasheet juga itu dari user, dan itu ketika sudah di-create PR oleh Purchase Planner, maka dari Maximo biasanya di-route ke tim OE, dan ketika sudah di-route ke tim OE, maka saya membuat seperti ini Pak, yaitu undangan penawaran kepada beberapa vendor yang berisikan submit close date-nya untuk quotation-nya kapan. Biasanya saya buat sekitar seminggu. Kemudian dari sini ada untuk validity quotation-nya saya mensyaratkan 3 bulan, Pak. Dan di sini juga ada delivery time yang harus di-state-kan pada quotation-nya. Karena saya juga harus mencocokkan dengan TOR-nya seperti apa, dan waktu yang wajar yang dapat dikirimkan oleh vendor itu sendiri biasanya berapa lama. Kemudian untuk harga, di kita harus dengan currency IDR, dan delivery item-nya harus DDP sampai KPJB Warehouse Jepara. Kemudian di sini juga terstate-kan untuk sertifikat. Jadi di quotation yang akan disubmitkan oleh vendor biasanya harus terstate sertifikat yang disubmitkan ketika pengiriman. Kemudian beserta dari undangan ini biasanya terdapat attachment materialis, TOR, dan kalau ada detail specification dari usernya sendiri. Untuk contoh emailnya seperti ini, Pak. Belum terlihat ya, Pak ya? Oh, di stop share dulu ya. Nah, berikut contoh email ke beberapa vendor, yang mana nantinya vendor harus mereply quotation-nya pada email tersebut, Pak.
Seperti ini Pak contohnya. Kemudian setelah saya mendapatkan penawaran dari beberapa vendor, yang minimal 3 vendor saya dapatkan, maka harga dari beberapa vendor tersebut saya masukkan ke dalam OE calculation. Seperti ini. Bentar, saya share screen OE calculation. Berikut OE calculation yang sudah saya buat. Bisa dilihat tadi di email saya mendapatkan quotation dari 5 vendor, yang mana saya submitkan ke dalam OE calculation yang sudah ada formula dari perhitungan yang ada perhitungan dari OE tersebut, Pak. Nah, ini beberapa harga dari vendor. Saya zoom nggak bisa ya, Bu? Saya manualin aja. Sudah terlihat jelas, Pak? Mungkin, Pak? Ya. Dari harga per unit, kita ambil untuk harga paling rendah, yang ditambahkan ROK 10%. Dan untuk ROK biasanya yang menentukan dari FA Manager sendiri. Apakah itu 10% atau kadang juga 0%. Dan di sini bertemu satu unitnya ditambah 10% ROK yang kemudian dikalkulasikan menjadi total OE. Ketika harga sudah saya kalkulasikan di formula, maka saya menginput harga unit price-nya, unit yang sudah ditetapkan sebagai OE ke dalam Maximo, Pak. Seperti ini. Ini adalah contoh lembar OE pada CMMS Maximo kita, Pak. Bisa dilihat di sini adalah harga terendah yang sudah saya masukkan di dalam formula. Sekaligus ketika saya masukkan harga unit price di dalam OE, otomatis juga akan terisi di dalam PR yang ada di Maximo. Kemudian untuk PR dan OE yang sudah saya input dalam Maximo, untuk hard file-nya saya print dan kemudian saya mintakan approval untuk diverifikasi oleh FA Manager. Oh iya Pak, sebelumnya ketika saya input harga unit price dari OE itu sendiri, saya harus mengecek EABOP yang sudah terdaftar, apakah item tersebut ini sudah terdaftar pada EABOP, apakah belum.
Jika belum, maka saya harus mendaftarkan request untuk mendaftarkan item tersebut ke dalam EABOP. Bisa dilihat di sini contoh request EABOP-nya. Nah, berikut ini adalah contoh request untuk pendaftaran EABOP kepada user manager. Kebetulan di sini adalah divisi jadi ya Pak ya, untuk spare part ABB. Kemudian untuk harga dari unit price yang saya daftarkan di EABOP adalah harga harga paling rendah kedua yang ditambah ROK 10%. Kemudian ketika sudah didaftarkan oleh user manager yang nantinya untuk approval EABOP hard file-nya dikirimkan ke saya, Pak. Dan setelah dokumen sudah dinyatakan komplit, maka saya susun menjadi satu, yaitu WO, TOR, kemudian list ABOP, penawaran dari vendor, OE calculation, dan juga PROE yang dari Maximo, saya print, dan saya jadikan satu, kemudian saya ajukan untuk approval ke FA Manager. Berikut dengan routing dari CMMS kita. Oke, mungkin itu Pak sedikit gambaran dari proses pembuatan OE. Ada pertanyaan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak Faik. Ya. Ya, Pak. Ini sudah saya amati penjelasan tadi ya. Tapi kok di uji tulis Pak Faik kok jawabnya kok kayak yang ini ya? kurang yakin gitu loh. Gimana, Pak? Pada saat menjawab uji tulis tadi, kok kelihatannya ada kurang yakin ya, nomor 6 nggak diisi. Oh, saya isi, Pak. Ya, ini Pak, di lembaran HVS, Pak. Jadi ada lembar tambahannya, Pak. Jadi kan itu kurang besar ya Pak kolomnya, makanya saya buat di HVS. Saya cek dulu ya. Ya. Halaman terakhir. Oh, ini ya. Iya, Pak. Ya. Saya nomor 1 sama nomor 6, Pak. Saya pisah di HVS karena jawabannya terlalu panjang. Oke, sekarang nomor 1 dulu deh. Iya, Pak. Nomor 1 ada di HVS ya. Gimana, Pak? Nomor 1 ada di HVS ya. Yang mengenai K2 ya, K2. Oh, K2 ya. Ya. Coba dijelaskan K2. Iya, ada di HVS, Pak. Oke, silakan dijelaskan. Gimana, Pak? Maaf, Pak, putus-putus suaranya, Pak. Tolong dijelaskan. Oh, K2 itu ya, Pak ya? K2 sendiri ini berisikan mengenai lingkungan dan juga kelistrikan, Pak. Apa sih yang dimaksud dan tujuannya? Yaitu yang pertama, instalasi aman. Apa itu instalasi aman? Instalasi aman adalah instalasi yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang mampu bekerja sesuai dengan settingnya. Kemudian, bagaimana cara menjaga agar
unit atau peralatan agar tetap aman, yaitu dengan cara dilakukan kalibrasi atau dilakukan kalibrasi secara rutin atau dilakukan kalibrasi bila settingnya berubah. Yang kedua mengenai bentar Pak, saya agak lupa. Yang kedua mengenai aman terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Maksudnya adalah instalasi yang berpotensi bahaya bagi manusia dan makhluk lainnya harus dilengkapi sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan grounding atau petanahan sesuai dengan standar. Yang kedua, pemasangan papan rambu peringatan. Yang ketiga isolasi panas, dan yang terakhir pemasangan pagar pembatas. Manusia yang berinteraksi langsung dengan unit atau peralatan harus dilengkapi dengan APD yang sesuai dengan potensi bahayanya. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan. Apa sih yang dimaksud oleh ramah lingkungan? Yaitu jika ada pekerjaan instalasi di lokasi tersebut, maka tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Upaya untuk menjaga agar lingkungan tetap terjaga yaitu dengan mengelola limbah sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah gas, dan yang terakhir noise. Oke, baik. Saya kira bagus ya. Kemudian nomor 6 ya, yang masih kosong. Mohon coba dijelaskan tadi ada di ini ya. Ada di HPS. Di HPS. Boleh dibuka aja deh. Masih ada nggak di situ? Nomor 6 tadi terkait apa ya Pak? Saya agak lupa. Urutan penyusunan HPS. Yes. Urutannya. Kalau flowchart-nya gimana Pak? Gimana? Oh, kalau flowchart lebih keseluruhan sih Pak. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Apa ya? Tapi ini di jawaban di HPS. Coba ya. Ini hurufnya kecil-kecil. Atau saya jelaskan secara singkat Pak? Ya, silakan. Oke, dari penyusunan HPS sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Pak. Jadi untuk penyusunan HPS, saya meminta referensi kepada vendor, minimal 3 vendor, atau misalkan jika ada, untuk referensi atau kriteria tahapan dari OE sendiri itu, yaitu yang pertama, saya minta harga ke OEM, jika tidak ada. Yang kedua, harga dari agen tunggal. Jika tidak ada juga dari agen tunggalnya, maka yang ketiga dari beberapa vendor, minimal 3 vendor. Dan berikutnya yang keempat, harga dari PO sebelumnya yang dieskalasikan dengan berdasarkan inflasi BPS. Dan yang kelima, daftar harga atau tarif barang dari lembaga pemerintah. Oke, saya ini mungkin simulasikan proses HPS dengan menggunakan harga dari pasar ya Pak ya. Ya, silakan.
Jadi yang pertama, jika saya mendapatkan request dari Purkes Planner untuk menyiapkan owner estimate, saya mendapatkan hard file dari Purkes Planner yang berupa term of reference, drawing, kemudian WO, yang mana saya jadikan sebagai dasar untuk merequestkan quotation kepada vendor. Nah, untuk email sendiri sudah saya tunjukkan tadi di awal. Untuk email ke vendor, saya biasanya menyebar ke beberapa vendor, yaitu meliputi general trader, kemudian vendor yang khusus di bidang elektrikal atau mekanikal tergantung dari request user sendiri, atau mungkin ada jika pekerjaan kalibrasi, saya juga ke vendor yang memiliki workshop atau yang memiliki spesialis kalibrasi. Jikalau saya sudah mendapatkan penawaran dari beberapa vendor tersebut, maka akan saya kalkulasikan di dalam formula yang tadi sudah saya tunjukkan, Pak. Dari formula tersebut akan otomatis diambil nilai unit price terendah, yang kemudian ditambahkan ROK maksimal 10% untuk barang atau jasa, dan maksimal 15% untuk pekerjaan konstruksi. Ketika sudah saya masukkan dan sudah terbentuk owner estimate-nya, maka saya masukkan atau saya input harga unit price tersebut ke dalam Maximo atau CMMS kita, Pak. Kemudian setelah saya input di Maximo tersebut, sudah akan terbentuk owner estimate, form owner estimate, dan juga procurement request, yang mana nanti saya print kedua dokumen tersebut untuk saya lampirkan di dalam dokumen di dalam dokumen tender tersebut. Kemudian jika saya cek di list ABOP, jika untuk item tersebut belum terdaftar, maka saya akan request ke user manager untuk mendaftarkan item tersebut di EABOP. Jika sudah didaftarkan di engineering, maka saya akan mendapatkan form approval EABOP dari user manager tersebut yang nantinya saya lampirkan di dalam dokumen. Ketika dokumen sudah komplit semua, maka saya ajukan ke FA manager untuk dilakukan approval atau revisi jika ada. Mungkin itu, Pak Hertawan. Baik. Mohon maaf tadi saya belum baca ya. Oh iya, Pak. Bapak. Habis terakhir nih. Mestinya diberi penjelasan itu terlampir gitu ya. Supaya saya baca. Oke. Iya, Pak. Saya mikir kok nggak dijawab gitu. Ya, oke. Iya, Pak. Satu lagi pertanyaan dari saya ya. Iya, Pak Hertawan. Nomor 5 itu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat pembentukan HPS? Apa saja sih faktor yang harus dipertimbangkan dalam menghitung HPS? Yang pertama, calon penyedianya sendiri. Apakah track record-nya baik atau buruk? Kinerjanya seperti apa? Apakah nilainya baik di SAP kami? Jika baik, maka saya undang untuk minta penawaran tersebut. Yang kedua, kesesuaian bidang pekerjaan, Mbak. Ya, maksudnya ini mungkin tadi pertanyaannya kurang jelas ya. Iya, gimana, Pak? Kan waktu menyusun HPS atau OE, kan acuannya udah jelas ya, ada harga dari OEM, ya, ada harga dari agen tunggal, harga dari pasar gitu ya. Iya. Nah, tapi waktu kita memutuskan kira-kira apa saja yang harus diperhitungkan lagi selain tadi data yang dari itu maksudnya. Iya. Biasanya saya mempertimbangkan
mengenai berdasarkan dari tornya, Pak. Biasanya dari spesifikasinya apakah sudah sesuai, kemudian dari delivery time-nya apakah sesuai dengan request dari user, kemudian untuk sertifikatnya apakah sudah sesuai. Karena kadang sertifikat juga mempengaruhi dari harganya sendiri. Kadang COO itu kan juga kita nambah harga untuk lebih banyak ya Pak ya. Kemudian untuk misalkan dari beberapa vendor, maka komparisinya misalkan jauh, maka saya akan konfirmasi lagi terkait kesesuaiannya seperti apa. Kalau ROK dipertimbangkan nggak ROK? Oh ya, ROK juga Pak. ROK biasanya penentuan ROK sih biasanya dari manajer sendiri Pak. Kalau untuk ROK. Nggak ada ketentuannya nggak di IEP apa? IEP KPJB? ROK ada Pak. Ditambahkan ROK maksimal 10% untuk barang dan jasa. Kalau konstruksi? Kalau konstruksi 15%, Pak. Oke. Ya. Terus harga yang disusun dalam HPS itu sudah termasuk pajak belum? Kalau unit price-nya belum, Pak. Biasanya pajak itu PPN 10% ditambahkan ketika di totalnya, Pak. Kalau di formula yang saya tampilkan tadi kan itu ada, Pak. Kira-kira ada nggak pengaruh dari ini apa namanya nilai tukar uang, mata uang? Nilai tukar mata uang karena kalau di KPJB sendiri kan kita harus currency-nya harus rupiah ya Pak, tidak bisa dari mata uang selain rupiah. Ya. Terus gimana? Jika misalkan case-nya seperti itu, pasti ada juga Pak, makanya dari user sendiri biasanya merequestkan OEM-nya ini atau OECD-nya ini terdapat di negara mana. Jadi ada yang misalkan dari Asia, ada yang dari Eropa. Jadi sudah ditentukan oleh usernya sendiri Pak. Usernya milih dari Asia atau Eropa sendiri. Jadi biar harganya kompetitif dan wajar. Kalau misalnya dari informasi ya, daftar harga atau tarif yang dikeluarkan oleh instansi baik pemerintah maupun asosiasi produsen misalnya gitu ya. Ya. Kemudian jomplang nih harganya ya untuk barang tertentu, itu apa yang harus diputuskan? Jika ada kejadian seperti itu, maka biasanya diambil harga yang terendah dari beberapa referensi, Pak. Kemudian diambil yang paling wajar dan itu dapat diterapkan. Maksudnya paling wajar dan dapat diterapkan itu gimana? Misal dilihat komparasinya, Pak. Dilihat misalkan jauh jaraknya, nah itu makanya tidak bisa kita terapkan atau kita pertanyakan untuk spesifikasinya apakah sudah sesuai. Berarti kan itu belum wajar, Pak. Ya misalnya ada barang impor yang dari Singapura dengan yang barang impor dari Inggris misalnya. Iya. Nah itu gimana tuh? Kalau seperti itu biasanya sih dari FA manager kita sendiri harus sudah di state Pak, request harus sudah di state bahwa usernya ini minta dari negara yang mana, jadi tidak bisa manapun masuk Pak. Ya maksudnya misalnya kita state harga yang dari Inggris katakanlah gitu ya. Nah tapi referensi harga yang tersedia yang dari Inggris nggak ada, adanya yang dari Singapura misalnya. Gimana menyesuaikan HPS-nya?
biasanya kalau mungkin saya belum nemu ya Pak ya kalau untuk case seperti itu, dan juga belum pernah menggunakan harga dari asosiasi atau daftar harga seperti itu Pak. Ya, misalnya Untuk, menyangkut insurance and freight misalnya. Heeh. Nah, kan kalau harga FOB oke lah ya, tapi kalau Iya. harga insurance dan freight-nya kan bisa beda. Iya Pak. Ya, Biasanya beda di ini sih Pak, dari pengirimannya juga. Ya, nah gimana Itu kan, cara menyesuaikannya gimana? cara menyesuaikannya ya kita hitung untuk cek apakah itu chief atau kan FOB. Misalkan itu salah satu dari dua tersebut, kita kalkulasikan mana biaya yang paling murah, maka kita tentukan, kita itu kan lebih baik kita ambil barang yang Singapura aja Pak, karena kan itu juga lebih dekat dan juga barangnya sama dari OEM yang sama, dan pastinya kan lebih murah dari segi pengiriman karena sama-sama Asia. Mungkin gitu Pak. Tapi kan belum tentu juga ya, karena si supplier bisa saja dia menawarkannya yang diambil dari katakanlah dari Jepang misalnya, tapi referensi harga yang kita miliki yang dari Singapura. Iya. Referensi yang kita miliki dari Singapura, cuman dari vendornya sendiri ambil harganya dari Jepang. Ya, ambil barangnya dari Jepang, karena kan ingin OEM ya. Iya. Gitu. Misalnya ternyata di Singapura tidak tersedia yang OEM. Nah, tapi mungkin kita pernah beli ya dari Singapura. Nah, yang membedakan kan insurance and freight-nya ya. Iya. Nah, itu gimana cara menyesuaikannya? Cara menyesuaikannya belum pernah ya? Belum pernah sih Pak, saya nemu case seperti itu Pak. Ya. Ini karena saya biasanya sih dapat dari OEM atau vendor atau agen tunggal sih Pak. Kalau yang dari daftar harga itu saya belum pernah dapat sih Pak. Ya, kebetulan ini kan pengadaan spare part ya. Iya. Pengadaan spare part sudah tertentu, tapi kalau project itu bisa saja terjadi. Iya Pak. Kalau project misalnya modifikasi atau rehabilitasi beberapa peralatan bisa saja, karena kita persaingkan ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau ada kemungkinan itu kan perlu dipertimbangkan juga. Ya, cuman kalau iya Pak, cuman kalau di kita sendiri untuk pengiriman harus DDP sampai set KPJB Pak. Jadi untuk penghitungan FOB itu kita nggak pernah kalkulasikan. Iya kan kita mau menghitung HPS ya. Nah, kalau nanti dalam tendernya sih kita nggak peduli. Iya. Nah, kita nggak peduli apa dari Eropa atau dari Jepang, terserah ya. Iya. Nah, pokoknya harganya CIF berapa gitu kan. Iya. Nah, tapi waktu kita membanding-bandingkan, waktu menghitung HPS, nah kan sumber-sumber informasinya mungkin terbatas. Iya. Nah, apalagi mungkin kalau spare part kan barangkali udah biasa kita beli ya. Iya, betul Pak. Tapi kalau peralatan baru sama sekali, misalnya karena kita mau merehabilitasi suatu sistem katakanlah ya. Iya. Nah, terus kita ingin terbuka tendernya, bukan hanya membatasi dari Jepang saja gitu ya. Nah, itu kan berarti kan informasinya barangkali terbatas ya. Yang mungkin yang di tempat kita barangkali kebanyakan pompa katakanlah itu dari Jepang katakanlah gitu ya. Maka data harga yang kita miliki kan yang dari Jepang ya. Iya. Nah, padahal kita membuka juga dari Eropa. Nah, apakah kita mau menetapkan ya udah harganya sama dengan Jepang saja,
Ya. Oh iya, Pak. Atau kita lihat lagi HPS-nya. Karena kadang-kadang mata uang juga berpengaruh ya. Iya, sangat Nah, berpengaruh sih, Pak. ya kalau misalnya Jepang kondisinya lagi ekonominya lagi tinggi, mata uangnya tinggi, ya mahal lah gitu ya. Iya, Nah, tapi kalau kita beli dari Eropa atau dari kalau Cina enggak lah ya. Kalau Cina. iya, Nah, itu kan harus dihitung kira-kira gimana HPS-nya yang wajarnya gitu. Ya. oh iya, Pak. Cuman kita belum pernah sih, Pak, nemu Ya, case ya, seperti itu. ya, ya. Ya, baik, baik. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Munandar, silakan atau Pak Toto. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Kertawan. Baik, terima kasih Pak Kaptaman. Pak Ik ya, Iya, Pak Munandar. suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi gini, tadi di uji tulisnya nomor 1 dan nomor 6 itu nggak jelas. Iya, iya, PS, Pak. Bahkan nomor 6 itu kok dikosongkan ya. Iya, itu Oke. saya tulis di HPS, Pak. Ya. Pak. Tugas sehari-harinya Pak Ik ini di ngurusin apa? Saya menyiapkan untuk owner estimate, Pak. Membuat OE. Menyiapkan HPS ya? Iya, betul, Pak. Nah, itu kenapa harus disiapkan? Nah, pertanyaan saya adalah maksud dan tujuannya penyusunan HPS itu sendiri untuk apa ya? HPS sendiri ini berfungsi sebagai pedoman. Tujuannya. Ya, tujuannya untuk sebagai pedoman ini, Pak, menilai kewajaran nilai penawaran, Pak. Untuk nanti ketika ditenderkan, jadi agar mendapatkan harga yang wajar dan kompetitif. Seperti itu, Pak. Perkiraan ya? Iya, perkiraan. Ya, bukan menentukan, perkiraan. Iya, memperkirakan, Pak. Memperkirakan. Terus kalau sumber HPS itu diambil dari mana aja? Boleh nggak dari vendor yang ikut tender? Itu case-nya ketika sudah dilakukan tender, akan tetapi HPS-nya tidak ada vendor yang bisa menyabitkan harganya sesuai dengan HPS atau over HPS, maka kita untuk menetapkan merangkai HPS-nya kedua itu kita menggunakan dari pemenang tendernya, Pak, atau harga paling murah dari hasil tender. Iya, oke. Terus kalau boleh saya tahu sumber HPS itu dari mana aja? Kalau di kita sendiri, Pak, itu urutan kriterianya yang pertama dari harga OEM, kemudian yang kedua itu dari harga agen tunggal, kemudian yang ketiga harga pasar dari minimal 3 pemasok, Pak. Kemudian yang keempat itu dari PO sebelumnya yang dieskalasikan sesuai dengan inflasi dari BPS. Kemudian yang terakhir itu dari daftar harga atau tarif barang dari asosiasi atau lembaga pemerintah. Gitu, Pak. Oke. Terus gini ya, kalau HPS itu kan harus up to date ya? Iya, betul, Pak. Gimana caranya itu? Karena mungkin HPS-nya ada, kita punya HPS untuk pengadaan spare part turbin, tapi HPS 4 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang turbin itu mau diperbaiki atau diganti. Iya. Kalau itu kan HPS-nya nggak valid lagi 4 tahun. Iya, betul, Pak. Caranya gimana? Kalau di kita sendiri di AIP itu disebutkan bahwa untuk menggunakan referensi dari harga PO sebelumnya, itu kita menggunakan harga 2 tahun terakhir, Pak. Jadi untuk referensi harganya menggunakan PO 2 tahun terakhir yang nantinya
dieskalasikan dengan inflasi dari HPS. Selain ngambil harga dari PO yang sudah direalisasi, apakah ada cari informasi kepada agen atau distributor selain dari PO, pernah melakukan tidak? Gimana, Pak? Jadi HPS itu Iya. lebih baik sebanyak-banyaknya. Referensinya ya, Pak? Referensinya. Jadi jangan dari satu sumber aja. Cuman kalau di EIP kita itu berdasarkan urutan, Pak. Jadi tidak bisa digabung beberapa urutan tersebut. Ya, diambil salah satunya mana yang Iya, paling betul, layak. Pak. Iya. Nah, kalau pernah bikin HPS untuk pekerjaan konstruksi sipil? Gimana, Pak? Putus-putus, maaf, Pak. Pernah melakukan pembuatan HPS untuk pekerjaan konstruksi sipil? Untuk konstruksi sipil belum pernah sih, Pak. Atau ini ya, Pak ya? Itu berarti PMS ya, Pak, kalau untuk konstruksi biasa? Ya enggak. Kita juga bikin gedung. Itu, saluran, ya itu drainase kan sipil. Sipil belum, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Iya. Oke, kalau belum pernah. Terus perbedaan CIF dengan FOB itu apa? Kalau CIF itu yaitu cost insurance and freight. Jadi untuk proses pengirimannya, kalau CIF itu sendiri dari pihak penyedia yang membayar dari mengenai pengiriman, insurance-nya, Pak, dari ketika barang dibongkar di negara penyedia sampai dibongkar di negara Indonesia. Bisa di pelabuhan atau biasanya di pelabuhan, Pak. Kalau FOB sendiri, yaitu freight on board, yaitu untuk pengirimannya sendiri, penyedia hanya menyediakan pengiriman sampai ke pelabuhan, sampai ke pembongkaran pelabuhan negaranya penyedia. Mungkin itu, Pak. Oke, dari saya cukup dulu. Kami persilahkan kepada Pak Kartawan. Baik, mungkin sedikit koreksi saja. Kalau pelabuhan FOB itu maksudnya pelabuhan muat ya? Ya, pelabuhan muat. Nah, jangan pelabuhan bongkar. Kalau bongkar kedatangan. Iya, betul, Pak. Ya. Oke, silakan Pak Toto. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, Pak Faik ya. Iya, Pak. Dalam hal pemutakhiran ini ya, data itu. Pak, putus-putus, Pak, Bagaimana suaranya, Anda Pak. melakukannya? Dalam melakukan pemutakhiran data untuk HPS itu, gimana Anda melakukannya? Pemutakhiran data HPS maksudnya referensinya ya, Pak? Referensinya, ya. Iya. Biasanya saya minta kepada beberapa pemasok minimal 3, Pak, yang nantinya dikomparasikan. Atau misalkan saya menggunakan dari PO sebelumnya, itu biasanya atau harus menggunakan 2 tahun terakhir. Jika itu di bawah dari 2 tahun, maka untuk PO sebelumnya sudah tidak berlaku. Kemudian untuk misalkan dari agen tunggal, saya meminta harga terbarunya, Pak. Itu, Pak Toto. Kemudian kalau
referensi kalau yang dari dari pemerintah itu diambil dari mana? Kalau dari pemerintah biasanya saya sih belum pernah Pak. Mungkin kalau dari pemerintah biasanya dari asosiasi seperti Inkindo kalau misalkan itu konsultan ataukah saya tahu sih masih Inkindo itu Pak. Kalau dari lembaga pemerintah saya mintanya dari itu. Apa Kalau tuh Inkindo tuh? Inkindo itu seperti asosiasi konsultan Pak. Jadi untuk harga-harga konsultan di situ ada semua Pak. Cuman kalau yang lainnya saya belum ini sih Pak, belum pernah tahu. Oke. Kalau dari Departemen Perindustrian itu nggak ada ya? Disperindak ya Pak maksudnya? Oh iya, Disperindak. kalau lembaga itu biasanya dari Disperindak juga Pak, kalau untuk barang dan jasa. Kayak seperti agen tunggal atau authorized distributor, biasanya saya dari Disperindak sih Pak. Ya, oke. Dari kemudian, ya. Dalam tahapan untuk penyusunan HPS ini, itu diperlukan apa saja sih? Dari penyusunan HPS sendiri, maksudnya diperlukan, ini Pak, biasanya untuk penyusunan HPS sendiri kan kita berdasarkan dari term of reference yang di-request-kan pada user. Nah, kita untuk sebagai acuan pekerjaannya tersebut, itu kita biasanya mengirimkan term of reference itu sendiri. Misalkan ada drawing, kita juga lampirkan. Kemudian datasheet juga kita lampirkan, Pak. Biasanya berdasarkan dari situ, Pak. Oke. Ya. Ini ada sedikit pertanyaan agak menyimpang sedikit ya. Mungkin bukan bagian ada, tapi ada di soal ini. Iya. Kelihatannya Anda menjawabnya kurang pas. Oh ya, gimana? Pelelangan itu dinyatakan gagal kalau terjadi apa? Apa saja? Pelelangan itu gagal dinyatakan misalkan dari para calon penyedia ketika mensubmitkan dokumen administrasi, semuanya tidak atau disqualified Pak mengenai administrasinya, maka kan semua vendor itu dinyatakan gagal dan tidak bisa melanjutkan ke pembukaan harga. Jadi dinyatakan gagal Pak. Terus apa lagi? Kemudian jika semua vendor administrasinya sudah oke semua atau qualified, maka dilakukan pembukaan harga. Ternyata semuanya over HPS, maka untuk pertama dinego ke harga terendah. Misalkan harga terendah tersebut tidak bisa turun sesuai dengan HPS, maka dinyatakan gagal juga Pak, atau di rebidding biasanya. Oke. Ada lagi? Mungkin itu Pak, setahu saya. Itu aja. Itu aja. Kalau yang melakukan bidding kurang dari 3 termasuk nggak itu? Apa Pak? Kurang dari apa? Penawaran dari 3. Iya. 3. Ditawar itu termasuk nggak? Kalau kurang dari 3, kalau di kita ini di kebijakan PLN sendiri ya Pak ya, itu dua saja sudah bisa dibuka Pak untuk dokumennya. Bahkan 1 juga bisa dibuka, akan tetapi dengan syarat direbidding terdahulu di awal. Ketika sudah direbidding, kemudian masih 1 yang mensubmitkan dokumen, maka tetap akan dilakukan pembukaan dan bisa dinyatakan menang Pak jika sesuai.
Oke, jadi gitu ya. Ya, makanya saya jawab yang itu tadi, Pak. Karena yang lainnya saya, kalau untuk 3 vendor itu, karena di PLN bisa, jadi saya beranggapannya bisa, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin dari saya cukup, Pak Kartawan. Ya, baik. Tadi sedikit koreksi ya. Iya, Pak Kartawan. Jadi pertanyaannya kan bidding, bukan rebidding. Ya. Ya. Jadi kalau bidding cuma satu penawar, tetap dibatalkan dulu, ya kan? Iya, dibatalkan dulu. Nah, kemudian baru di retender atau rebidding. Iya, nah, betul. Pada saat sudah rebidding boleh hanya satu juga, gitu. Iya. Ya, gitu. Karena sudah terbukti bahwa memang pesertanya kurang, gitu ya. Betul, Pak. Ya. Jadi bukan berarti pada saat pertama kali di bidding itu ya udah cuma satu buka aja, nggak boleh, ya nggak boleh. Harus dibatalkan dulu baru di rebidding, gitu. Iya. Ya. Oke, saya kira cukup ya Pak Toto, Pak. Iya Pak. Munandar ya. Ya baik, saya kira cukup Pak. Baik ya, terima kasih. Ya, tadi mohon maaf tadi Pak. Saya pikir nggak jawab tuh. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Ya, jadi ada ini apa namanya? Ya apa-apa Pak. Soalnya saya juga lupa kasih ini sih apa namanya instruksi kalau di belakang. Ya ya, oke, terima kasih. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kartawan, Pak Toto, Pak Munandar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dulu Pak untuk mempersiapkan peserta selanjutnya.